berkebutuhan khusus sebagai bagian dari sasaran pendidikan inklusif. Anggota kelompok kami ada saya sendiri, Anton Adi Pradana, yang kedua ada Aprilia Eka Agustina, ada Humairah Nur Hasanah, Restu Ajeng Saramukti, Wira Imro'a, dan yang terakhir Khairun Nisa. Untuk ruang lingkup diskusi, yaitu yang pertama memahami sejarah, landasan hukum, pendidikan khusus, serta hak anak-anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, memahami istilah dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga, paradigma baru pendidikan berkebutuhan khusus. Yang keempat, hakikat anak berkebutuhan khusus. Yang kelima, prevalensi anak berkebutuhan khusus. Dan yang terakhir, faktor atau penyebab. Yang pertama, memahami sejarah dan landasan hukum pendidikan khusus serta hak anak berkebutuhan khusus. Untuk sejarah pendidikan khusus, ada yang dimana yang pertama ada fase pengabaian, yang kedua itu fase pemberian perlindungan, dan yang ketiga ada fase pemberian pendidikan. Yang kedua untuk hak anak berkebutuhan khusus, antara lain ada hak mendapatkan pendidikan yang setara, hak berpartisipasi penuh, hak mendapatkan penilaian yang adil, hak mendapatkan lingkungan yang mendukung, hak mendapatkan pengembangan keterampilan sosial, dan ada hak mendapatkan penanganan kasus bullying. Yang ketiga, ada landasan pelaksanaan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, yaitu landasan religius, landasan filosofis, landasan yuridis formal, dan landasan empirik. Benar. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, akan saya lanjutkan untuk poin B, yaitu memahami istilah dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu anak berkebutuhan khusus temporer dan permanen. A. Anak berkebutuhan khusus temporer. Anak berkebutuhan khusus yang bersifat sementara atau temporer adalah anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan disebabkan oleh faktor-faktor eksternal. Contohnya anak yang mengalami trauma akibat diperkosa dan mengalami gangguan emosi sehingga tidak dapat belajar. Trauma semacam itu bersifat sementara, tetapi tanpa intervensi yang tepat dapat menjadi permanen. Anak-anak seperti itu membutuhkan layanan pendidikan khusus yang disesuaikan dengan hambatan yang mereka alami, tetapi tidak perlu bersekolah di sekolah khusus. B. Anak berkebutuhan khusus permanen. Anak berkebutuhan khusus yang bersifat permanen adalah anak-anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang bersifat internal dan akibat langsung dari kondisi kecacatan, yaitu seperti anak yang kehilangan fungsi penglihatan, pendengaran, gangguan perkembangan kecerdasan dan kognisi, gangguan gerak atau motorik, gangguan interaksi komunikasi, gangguan emosi, sosial, dan tingkah laku. Dengan kata lain, anak berkebutuhan khusus yang bersifat permanen sama artinya dengan anak penyandang kecacatan. Next slide. Yang kedua yaitu penggunaan bahasa dan terminologi dalam konteks pendidikan kebutuhan khusus. A. Penggunaan bahasa. Dalam pendidikan kebutuhan khusus, penting menggunakan bahasa yang tepat dan menghindari label yang tidak relevan. Istilah anak berkebutuhan khusus sering disalahartikan sebagai anak berkelainan atau penyandang cacat. Kita seharusnya melihat individu sebagai manusia terlebih dahulu, bukan hanya berdasarkan kecacatan mereka. Istilah penyandang cacat lebih menggambarkan kecacatan sebagai karakteristik kemanusiaan. Penggunaan istilah penderita atau korban sebaiknya dihindari. Sebagai guru, kita harus menghindari kata-kata ofensif dan membandingkan anak-anak dengan kecacatan dengan anak-anak normal. B. Terminologi. Terminologi dalam pendidikan kebutuhan khusus perlu dipahami dengan jelas. Terdapat beberapa terminologi yang perlu dipahami jelas kaitannya dengan pendidikan kebutuhan khusus. Yang pertama yaitu
Istilah impairment merujuk pada kehilangan atau abnormalitas struktur atau fungsi tubuh. Yang kedua, disability merujuk pada keterbatasan atau kehilangan kemampuan dalam melakukan kegiatan. Dan yang ketiga yaitu handicap, merujuk pada kerugian yang membatasi peran normal seseorang. Impairment belum tentu menyebabkan disability dan disability belum tentu menyebabkan handicap. Hambatan belajar yang dialami oleh individu dapat bervariasi. Meskipun memiliki impairment dan disability yang sama, layanan pendidikan khusus didasarkan pada hambatan belajar individu, bukan pada label atau karakteristik disability. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, yang ketiga adalah paradigma baru pendidikan berkebutuhan khusus. Dapat dilihat pada gambar, special education dan special need education adalah dua bentuk pendidikan yang sama-sama diperuntukkan untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus. Perbedaannya adalah dalam segi melihat siswa tersebut. Di dalam special education, sekolah itu melihat siswa dari kecacatannya, sedangkan special need education melihat siswanya dari apa yang mereka butuhkan. Next slide. Dalam peradabannya, pendidikan pada anak berkebutuhan khusus mengalami perubahan yang signifikan. Di masa lalu, terdapat pandangan historis tentang penyebab lahirnya anak berkebutuhan khusus. Ada yang bilang anak dengan kebutuhan khusus lahir di keluarga yang mungkin orang tuanya dianggap melakukan sebuah dosa atau kesalahan, dan anak berkebutuhan khusus itu adalah sebuah kutukan bagi mereka. Sehingga para orang tua zaman dahulu yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus akan mengurung anaknya karena merasa malu dan tidak membiarkan anaknya untuk melakukan hal-hal yang biasa dilakukan anak-anak pada umumnya. Selanjutnya adalah dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Anak-anak dengan kebutuhan khusus dianggap sebagai anak yang tidak memiliki kemampuan untuk bekerja karena kekurangannya. Masyarakat juga cenderung menganggap mereka menjadi sebuah beban dalam sebuah pekerjaan. Namun, di zaman sekarang ini terdapat perubahan pandangan masyarakat tentang anak berkebutuhan khusus. Kini, anak-anak dengan kebutuhan khusus dianggap memiliki kemampuan. Selain itu, mulai ada sekolah-sekolah khusus, rumah-rumah perawatan, dan panti sosial yang secara khusus mendidik dan merawat anak yang menyandang disabilitas. Mereka dipandang memiliki karakteristik yang berbeda dari orang kebanyakan, sehingga dalam pendidikannya mereka memerlukan pendekatan dan metode khusus sesuai dengan karakteristiknya. Di sekolah khusus, anak-anak diberikan label dan pemberian layanan yang sesuai dengan kekurangan mereka. Di dalam paradigma pendidikan khusus mengadakan layanan pendidikan yang bersifat segregasi, yaitu layanan pendidikan yang diberikan pada satu jenis kecacatan tertentu dalam bentuk sekolah khusus, seperti sekolah khusus untuk anak tunanetra, sekolah khusus untuk anak tunarungu, dan seterusnya. Dan juga terdapat layanan pendidikan integrasi. Layanan pendidikan yang dianggap lebih maju di mana anak berkebutuhan khusus, layanan pendidikannya disatukan dengan anak biasa di sekolah biasa dengan syarat anak berkebutuhan khusus dapat diterima di sekolah biasa apabila dapat mengikuti ketentuan yang berlaku bagi anak yang lain. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Mukti. Oke, yang D, hakikat anak berkebutuhan khusus ada dua, yaitu perbedaan intraindividual dan perbedaan intraindividual. Perbedaan intraindividual yaitu berarti membandingkan keadaan individu dengan orang lain dalam berbagai hal, di antaranya perbedaan keadaan mental atau kapasitas kemampuan intelektual, kemampuan panca indera sensori, kemampuan gerak motorik, kemampuan komunikasi, perilaku sosial, dan keadaan fisik. Seperti di akhir-akhir ini adanya perbedaan dalam pencapaian prestasi belajar siswa dalam berbagai mata pelajaran. Hal ini dimungkinkan dengan adanya standar kompetensi yang harus dimiliki siswa untuk setiap tingkat atau level kelas yang telah dirumuskan secara nasional. Standarisasi alat ukur untuk setiap mata pelajaran pada setiap tingkat kelas memang harus segera diadakan sesuai dengan kurikulum yang telah disusun.
Jika memang prestasi anak berada jauh di bawah standar kelulusan, maka dimungkinkan anak ini masuk kelompok anak berkebutuhan khusus. Selain perbedaan dalam prestasi akademik, juga perbedaan kemampuan akademik. Untuk mengetahui kemampuan akademik, biasanya digunakan tes kecerdasan yang dapat mengukur potensi kemampuan tersebut, yaitu dengan menggunakan satuan IQ. Yang kedua, perbedaan intraindividual, yaitu adalah suatu perbandingan antar potensi yang ada dalam diri individu itu sendiri. Perbedaan ini dapat muncul dari berbagai aspek meliputi intelektual, fisik, psikologis, dan sosial. Contohnya sebagai ilustrasi ada seseorang siswa yang memiliki prestasi belajar sangat cemerlang, tetapi dia sangat tidak disenangi oleh teman-temannya karena dia bersifat tertutup dan individualis dan sulit diajak kerjasama. Dari gambaran tersebut, maka dapat dibandingkan antara kemampuan intelektual dan kemampuan siswa tersebut cukup signifikan, sehingga siswa tersebut memerlukan treatment atau perlakuan khusus agar potensinya dapat berkembang optimal. Oke, selanjutnya akan disampaikan dengan Mbak Hira. Baik, untuk poin selanjutnya yaitu prevalensi anak berkebutuhan khusus. Perakiraan jumlah anak berkebutuhan khusus sangat diperlukan dalam pengambilan kebijakan. Dalam mengemukakan jumlah anak berkebutuhan khusus, terjadi perbedaan antar lembaga. Hal ini dimungkinkan adanya perbedaan definisi dan kebutuhan yang disesuaikan dengan bidang lembaga masing-masing. Jumlah anak berkebutuhan khusus di negara maju seperti Amerika Serikat ada 11,50% dari populasi. Sedangkan di negara berkembang termasuk Indonesia dimungkinkan akan lebih banyak. Teman-teman bisa melihat pada tabel yang telah dicantumkan dalam PowerPoint. Ini merupakan jumlah anak berkebutuhan khusus di negara maju, yaitu di Amerika Serikat. Di situ ada type of disability, kemudian ada persenannya dari total sekolah, kemudian juga ada persenan dari semua anak yang menyandang disabilitas. Ada bermacam-macam tipe dari disabilitas, teman-teman bisa membaca sendiri ya. Di situ ada banyak. Yang jika dijumlahkan persenannya itu ada 11,50%. Kemudian jumlah anak berkebutuhan khusus di Indonesia belum ada data yang akurat. Mengapa demikian, teman-teman? Hal ini terkait dengan adanya sikap masyarakat yang masih menganggap anak berkebutuhan khusus sebagai aib keluarga. Sehingga setiap ada sensus penduduk yang dilakukan setiap 10 tahun sekali, selalu tidak muncul adanya anak berkebutuhan khusus. Menurut data BPS hasil sensus 2003, di Indonesia terdapat 1,48% penyandang cacat. Jika kita lihat hal ini sangat jauh ya teman-teman bila dibandingkan dengan negara maju seperti Amerika Serikat, sehingga keakuratan data tersebut masih diragukan. Jumlah anak berkebutuhan khusus yang telah bersekolah di Indonesia sendiri yaitu ada 81.434 anak. Dilansir atau dikutip dari Direktur PSLB tahun 2006. Oke, untuk poin selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Khairunisa. Selanjutnya adalah faktor penyebab. Ada 5 faktor yang dapat menyebabkan anak lahir dalam keadaan berkebutuhan khusus, yaitu herediter, infeksi, keracunan, trauma, dan kekurangan gizi. Herediter adalah pewarisan dari induk kepada keturunannya, yaitu ada faktor genetik dan faktor non-genetik. Faktor genetik disebabkan karena kesamaan gen antara suami dan istri beresiko tinggi untuk melahirkan anak yang mempunyai kelainan kromosom. Salah satunya adalah Down syndrome atau Moelism. Selanjutnya adalah kelahiran prematur disertai BBLR atau berat bayi lahir rendah yaitu kurang dari 2.500 gram dan usia ibu hamil sewaktu hamil di atas 35 tahun menjadi faktor non-genetik yang dapat menyebabkan anak lahir dalam keadaan berkebutuhan khusus. Yang kedua adalah infeksi. Dikarenakan adanya serangan penyakit infeksi yang dapat menyebabkan terjadinya kelainan baik secara langsung maupun tidak langsung seperti infeksi TORCH,
toksoplasma, rubella, sitomegalovirus, herpes, polio, meningitis, dan sebagainya. Yang ketiga adalah keracunan. Keracunan juga dapat menjadi salah satu penyebab anak lahir dalam keadaan berkebutuhan khusus. Misalnya keracunan karena ibu mengkonsumsi alkohol secara berlebihan atau biasa disebut dengan FAS, Fetal Alcohol Syndrome. Keracunan karena ibu mengkonsumsi obat bebas tanpa pengawasan dokter, keracunan karena jenis makanan yang dikonsumsi bayi mengandung zat-zat berbahaya, dan keracunan karena polusi udara dan air yang berlebihan. Yang keempat adalah trauma. Trauma seperti kejadian tak terduga saat melahirkan, di mana saluran pernapasan anak tersumbat, sehingga menimbulkan kekurangan oksigen pada otak atau apeksia. Kecelakaan yang menimpa organ tubuh anak, terutama pada bagian kepala, dan bencana alam yang menyebabkan trauma seperti gempa bumi, tsunami. Dan yang terakhir adalah kekurangan gizi. Kekurangan gizi dapat terjadi karena adanya kelainan metabolisme maupun penyakit parasit pada anak seperti cacingan. Dan kurangnya asupan makanan yang sesuai dengan kebutuhan anak pada masa tumbuh kembang, terutama pada 2 tahun pertama kehidupan. Sekian, terima kasih. Kembali ke moderator. Baik, itu saja yang dapat disampaikan dari kelompok kami. Selanjutnya ada sesi pertanyaan, sesi tanya jawab ya Pak? Atau langsung? Monggo mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan, tidak apa-apa. Nanti kalau masih kurang bisa dilanjut di WA Group. Kalau nggak ada ya lanjut, monggo. Bagaimana teman-teman? Baik, sepertinya tidak ada yang ingin ditanyakan. Mungkin jika ingin bertanya langsung saja lewat grup WA. Sekian dari kelompok kami. Jika banyak kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Anton, Mbak Vira, dan teman-teman semua. Ini luar biasa ini yang disampaikan Mas Anton dan kawan-kawan. Nah, jadi ini sekarang ya Mas ya, pakai HP itu bisa share screen ya, saya baru tahu ini. Tergantung HP-nya Pak. Kalau gitu. ada yang support itu bisa Pak. Ini HP-nya apa Mas? iPhone atau Android? Xiaomi Android Pak. Oh, Tapi walaupun bisa kadang ada yang berat gitu Pak. Jadi HP-nya gampang panas. Tapi bagus nih tadi ya. Jadi praktis, tidak perlu pakai HP, tinggal next ini. Cuma ketika nanti HP-nya diputar dia ikut muter kan. Tadi yang baca sempat bingung ya. Ini menanggapi dulu, jadi PPT-nya sudah bagus, tepat sasaran, efektif ya. Jadi tidak hanya tekstual, tidak copy paste teks. Jadi teman-teman dari kelompok 1 ini membahas tentang sejarah, kemudian landasan, kemudian tipe-tipe kebutuhan khusus, ada yang temporer, ada yang permanen, kemudian paradigma masa lalu ya dan masa sekarang. Bagaimana masyarakat memandang kebutuhan khusus dulu dan sekarang tadi disampaikan oleh teman-teman, kemudian juga prevalensi ya atau apa ya, populasi atau jumlah ya, jumlah penderita anak berkebutuhan khusus tadi sudah disampaikan datanya oleh Mbak Vira kalau tidak salah, dan juga faktor penyebab kenapa ada anak berkebutuhan khusus ya, mulai bisa dimungkinkan karena faktor genetik, kemudian keracunan, trauma, atau juga apa ya, kekurangan gizi. Ini luar biasa ya. Nanti mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Anggaplah ini kuliah 1 pertemuan teman-teman. Mas Anton. Terima kasih untuk Mas Anton dan kawan-kawan, dan untuk menyingkat waktu saya persilahkan untuk kelompok 2 silahkan. Baik, terima kasih. Oke, Mas Bir Saya silahkan. perwakilan dari kelompok 2. Sebelumnya mohon maaf izin share screen.
Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai, Pak, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain amma ba'du. Yang terhormat Pak Nanang selaku dosen pembimbing dari pendidikan inklusi dan teman-temanku semuanya yang disayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat ilahi Robbi yang telah memberikan kita rahmat, kesehatan, sehingga kita dapat bertatap maya pada siang hari ini. Sholawat serta salam tidak lupa terhadirkan terhadap Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Langsung saja kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan materi dengan tema atau dengan judul anak dengan hambatan fisik dan motorik. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota grup 2, yakni yang pertama Mbak Diar Amelia Agustin, yang kedua Mbak Nabila Azahra, yang ketiga Mbak Linda Fitri Nopia, yang keempat Mbak Irma Widyastuti, yang kelima Mas Bambang Triwinasis, dan saya sendiri Benadian Wildan Istana. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Mbak Irma. Terima kasih Mas Benadian. Jadi anak dengan hambatan fisik dan motorik dibagi menjadi 3, yaitu hambatan penglihatan atau tunanetra. Mohon maaf Mbak Irma, suaranya belum terdengar. Belum. Terdengar belum, Mas? Udah Sudah. lumayan. Coba cek lagi, Mbak. Sudah terdengar atau belum? Ya, sudah. Jadi anak dengan hambatan fisik dan motorik dibagi menjadi 3, yaitu hambatan fisik dan motorik, hambatan penglihatan atau tunanetra, yang kedua hambatan pendengaran atau tunarungu, yang ketiga hambatan fisik atau tunadaksa. Hambatan penglihatan atau tunanetra. Istilah tunanetra digunakan untuk orang yang mengalami gangguan penglihatan yang tergolong berat sampai yang benar-benar buta, yang diklasifikasikan menjadi kurang lihat, low vision atau peripheral sight, dan buta. Tunanetra dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat ketajaman penglihatan saat terjadinya tunanetra serta adaptasi pendidikannya. Klasifikasi tunanetra. Berdasarkan saat terjadinya, tunanetra diklasifikasikan menjadi tunanetra sebelum dan sejak lahir, tunanetra batita, tunanetra balita, tunanetra pada usia sekolah, tunanetra remaja, dan tunanetra dewasa. Kebutuhan dan layanan pendidikan bagi tunanetra. Anak tunanetra membutuhkan pendidikan untuk mengembangkan potensinya serta memerlukan layanan khusus untuk merehabilitasi kelainannya yang meliputi latihan membaca dan menulis huruf Braille menggunakan tongkat, orientasi dan mobilitas latihan visual atau fungsional penglihatan. Layanan pendidikan bagi anak tunanetra dapat dilaksanakan melalui sistem segregasi, yaitu secara terpisah dari anak awas, dan integrasi atau terpadu dengan anak awas di sekolah biasa. Strategi pembelajaran bagi anak tunanetra pada dasarnya sama dengan strategi pembelajaran bagi anak awas. Hanya dalam pelaksanaannya memerlukan modifikasi sehingga materi pelajaran yang disampaikan dapat diterima. Menurut fungsinya, media pembelajaran dapat dibedakan menjadi media untuk menjelaskan konsep atau alat peraga, dan media untuk membantu kelancaran proses pembelajaran atau alat bantu pembelajaran. Alat peraga dan alat bantu pembelajaran anak tunanetra. Alat peraga yang dapat digunakan dalam pembelajaran anak tunanetra meliputi objek atau situasi sebenarnya, benda asli yang diawetkan, tiruan atau model 3 dimensi dan 2 dimensi, serta gambar yang tidak diproyeksikan dan yang diproyeksikan. Alat bantu pembelajaran antara lain meliputi alat bantu menulis huruf Braille, Reglet, pen, dan mesin ketik Braille,
alat bantu membaca huruf braille, papan huruf dan opteken, alat bantu berhitung, ubaritma, abakus atau sempoa, speech calculator, serta alat bantu yang bersifat audio seperti tape recorder. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Baik, di sini saya mohon izin melanjutkan hambatan pendengaran atau tunarungu. Istilah tunarungu digunakan untuk orang yang mengalami gangguan pendengaran yang mencakup tuli dan kurang dengar. Orang yang tuli adalah orang yang mengalami kehilangan pendengaran lebih dari 70 dB dan mengakibatkan kesulitan dalam memproses informasi bahasa sehingga ia tidak dapat memahami pembicaraan orang lain, baik memakai maupun tidak memakai alat bantu dengar. Orang yang kurang dengar adalah orang yang mengalami kehilangan pendengaran sekitar 27 sampai 67 dB yang biasanya menggunakan alat bantu dengar. Sisa pendengarannya memungkinkan untuk memproses informasi bahasa sehingga dapat memahami pembicaraan orang lain. Next. Klasifikasi tunarungu. Berdasarkan tingkat kehilangan pendengaran, ketunarunguan dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Tunarungu ringan, mid hearing loss, tunarungu sedang, moderate hearing loss, tunarungu agak berat, tunarungu berat sekali. Berdasarkan etiologi atau asal-usulnya, ketunarunguan diklasifikasikan sebagai berikut. Tunarungu endogen dan tunarungu eksogen. Next. Karakteristik tunarungu dalam aspek akademik. Keterbatasan dalam kemampuan bicara dan berbahasa mengakibatkan anak tunarungu cenderung memiliki prestasi yang rendah, yang mana tidak di semua prestasi atau tidak pada semua mata pelajaran yang mereka itu memiliki prestasi yang rendah, akan tetapi yang mana pembelajarannya itu lebih mengedepankan atau mengutamakan pembelajaran verbal atau menggunakan pendengaran. Nah, disitulah anak-anak tunarungu cenderung memiliki prestasi yang rendah. Next. Karakteristik anak tunarungu dalam aspek sosial emosional adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pergaulan terbatas dengan sesama tunarungu, yang mana hal ini diakibatkan karena keterbatasan mereka dalam kemampuan berkomunikasi. Kenapa? Ya karena tunarungu itu tadi kemampuan verbalnya terganggu. Kemudian sifat egosentris yang melebihi anak normal. Mengapa? Karena seorang tunarungu itu susah untuk memposisikan diri mereka di posisi orang lain. Jadi misal kita bilang seperti ini, mereka itu angkatnya lain. Di mana anak tunarungu itu mereka lebih mengedepankan keakuan atau ego, seperti itu. Kemudian perasaan takut atau khawatir terhadap lingkungan sekitar, yang mana anak tunarungu ini cenderung takut menghadapi dunia luar dan juga tidak percaya diri. Selain itu juga ada sifat yang perhatiannya anak tunarungu itu susah dialihkan. Apabila mereka maunya A ya harus A, apabila mereka maunya B harus B. Dan juga cepat marah dan mereka itu juga cenderung polos. Next. Karakteristik anak tunarungu dalam aspek akademik. Karakteristik anak tunarungu dalam aspek akademik adalah keterbatasan dalam kemampuan berbicara dan berbahasa yang mengakibatkan anak tunarungu yang cenderung memiliki prestasi rendah. Akan tetapi teman-teman, dalam keterbatasan anak tunarungu di aspek akademik ini, kita sebagai calon pendidik tentunya memiliki strategi-strategi untuk supaya anak tunarungu ini tetap bisa belajar. Bagaimana caranya? Ya, apakah dengan tidak berbicara, apakah dengan tidak bersuara? Tentu tidak, teman-teman. Anak tunarungu tetap bisa mengikuti pembelajaran yang mana menggunakan pembelajaran verbal. Akan tetapi kita sebagai guru menyeimbangi dengan gerakan visual. Jadi, anak tunarungu tetap bisa berprestasi, tetap bisa belajar dengan dia memanfaatkan indera penglihatannya. Cukup? Next slide akan disampaikan oleh Mbak Linda. Baik, saya akan melanjutkan pada slide ini, yaitu hambatan fisik atau tunadaksa
istilah yang sering digunakan untuk menyebut anak tunadaksa adalah seperti cacat fisik, tubuh, atau cacat ortopedi. Tunadaksa merupakan individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuromuskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan, termasuk cerebral palsy, amputasi, polio, dan lumpuh. Next slide. Di sini ada klasifikasi anak tunadaksa. Yang pertama adalah penggolongan menurut topografi. Dilihat dari topografi yaitu banyaknya anggota tubuh yang lumpuh. Cerebral palsy dapat digolongkan menjadi 6, yaitu ada yang pertama monoplegia. Monoplegia sendiri adalah lumpuh yang hanya pada bagian tertentu, seperti mungkin hanya tangannya saja ataupun kakinya saja. Untuk yang kedua adalah hemiplegia, yaitu lumpuh pada bagian mungkin hanya kedua tangan ataupun kakinya saja. Dan yang ketiga adalah paraplegia, yaitu kelumpuhan pada kedua tangan. Yang keempat adalah diplegia, yaitu kelumpuhan kedua kaki. Yang kelima adalah triplegia, yaitu kelumpuhan pada ketiga anggota tubuh, misalnya dua kaki satu tangan ataupun sebaliknya. Dan yang terakhir adalah quadriplegia atau kelumpuhan total. Next slide. Yang kedua adalah penggolongan menurut fisiologi, yaitu kelainan gerak dilihat dari segi letak kelainan di otak dan fungsi geraknya, seperti motorik ataupun anak cerebral palsy dibedakan atas 6 golongan. Yang pertama adalah spastik. Spastik sendiri adalah gejala kekejangan atau kekakuan pada sebagian otot pada anak yang menderita spastik. Yang kedua adalah atetoid, yaitu gerakan yang terjadi di luar kontrol. Yang ketiga adalah ataksia, yaitu gerakan yang seakan-akan kehilangan keseimbangan. Yang keempat adalah tremor, yaitu getaran saat terjadinya cemas. Yang kelima adalah rigid yang hampir sama dengan spastik, dan yang keenam adalah tipe campuran dari jenis-jenis tersebut. Next slide. Penyebab terjadinya anak dengan kelainan tunadaksa. Yang pertama adalah sebab-sebab sebelum lahir atau prenatal, yaitu yang pertama adalah infeksi atau penyakit yang menyerang ketika ibu tersebut masih mengandung. Yang kedua adalah kelainan kandungan itu sendiri. Yang ketiga adalah bayi dalam keadaan terkena radiasi, karena radiasi itu sendiri berbahaya untuk ibu dan janin. Yang keempat adalah ibu yang sedang mengandung mengalami trauma atau kecelakaan. Next slide. Yang kedua adalah sebab-sebab pada saat kelahiran atau natal. Yang pertama adalah proses kelahiran yang terlalu lama. Yang kedua adalah pemakaian alat bantu persalinan yang kurang tepat. Yang ketiga adalah pemakaian anestesi yang mungkin melebihi ketentuan. Yang ketiga adalah sebab-sebab setelah proses kelahiran atau postnatal. Yang pertama adalah kecelakaan atau trauma kepala dan amputasi. Yang kedua adalah infeksi penyakit yang menyerang otak pada bayi. Yang ketiga adalah anoksia atau hipoksia. Next slide. Pada slide ini akan disampaikan oleh Mas Bambang. Baik, untuk selanjutnya, yaitu karakteristik anak dengan kelainan tunadaksa. Pertama ada kelainan perkembangan atau intelektual. Ya. Lanjut Mas, bukan saya kok. Lanjut. Saya ulangi, yang pertama ada kelainan perkembangan atau intelektual. 2 ada gangguan pendengaran. 3 ada gangguan penglihatan. 4 ada gangguan taktil dan kinestetik. 5 ada gangguan persepsi, dan yang terakhir ada gangguan emosi. Selanjutnya akan kembali pada moderator. Mas Bir, kemana Mas Bir? Baik, terima kasih. Mohon maaf.
Tapi saya tadi ribet mainan, Pak. Mohon maaf. Baik, terima kasih telah mendengarkan presentasi dari teman-teman grup 2. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Saya kira tidak ada, oke, Pak. Jadi, monggo dilanjut. Baik, terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Bila taufik wal hidayah, waridha walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 tadi sudah menyampaikan topik hambatan fisik dan motorik. Ada tunanetra, tunarungu, dan tunadaksa. Ya. Jadi sudah dijelaskan panjang lebar terkait karakteristik, kemudian penyebab, dan lain sebagainya. Mungkin tadi ada sedikit bahasan terkait tunarungu ya, itu endogen dan eksogen. Jadi endogen itu keturunan ya, genetik, jadi udah bawaan. Kalau eksogen diakibatkan dikarenakan dari luar ya, atau contohnya kecelakaan gitu. Kemudian tadi ada cerebral palsy, itu adalah kelainan otak ya, jadi ada atau mungkin ada hambatan perkembangan otak ya, sehingga tidak normal dan mengganggu ke fungsi secara fisik gitu. Itu tadi sudah disampaikan dari kelompok 2. Terima kasih luar biasa ya. Di materi-materinya siang hari ini daging semua gitu kan, nggak ada tulangnya ya, Mbak Linda sama Mbak Nabila ini ya. Sampai satu laptop berdua gantian geser. Ini di kos atau di mana, Mbak? Ya Pak, di kosnya Mbak Iya. Linda. Nanti selesai presentasi geser gantian. Oke, luar biasa. Oke. Aplaus untuk kelompok 2 dan kelompok 1. Terima kasih. Dan selanjutnya monggo saya persilahkan untuk kelompok 3. Oke ya, langsung share screen ini. Mas Tistio. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan subtopik anak dengan hambatan intelektual. Yang beranggotakan di sini ada Mbak Maya Aprianda Mutia. Kedua, saya Dimas Nurcahyo Harimukti sebagai moderator. Yang ketiga, Noviat Dwi Cahyani. Yang keempat, Pavelia Melani. Yang kelima, Imam Muanas. Dan yang terakhir, Destio Dwi Pamungkas. Next. Untuk topik presentasi kali ini, slide pertama akan dibacakan oleh Mas Destio. Hambatan mental. Istilah untuk anak tunagrahita bervariasi. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan nama lemah pikiran, terbelakang mental, cacat grahita, dan tunagrahita. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama mentally handicapped, mentally retarded. Anak tunagrahita adalah anak yang mempunyai kekurangan atau keterbatasan dari segi mental intelektualnya di bawah rata-rata normal, sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi, maupun sosial, dan karena memerlukan layanan pendidikan khusus. Klasifikasi anak dengan hambatan mental tunagrahita. Pengelompokan itu berdasarkan berat ringannya ketunaan. Atas dasar itu, anak tunagrahita dapat dikelompokkan
1. Tunagrahita ringan, debil. 2. Tunagrahita sedang atau imbesil. 3. Tunagrahita berat atau idiot. Penyebab keturunan. Menurut penyelidikan para ahli, tunagrahita dapat terjadi A. Prenatal atau sebelum lahir. B. Natal atau waktu lahir. C. Postnatal atau sesudah lahir. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. C. Karakteristik anak dengan hambatan mental. Karakteristik atau ciri-ciri anak tunagrahita dapat dilihat dari segi, yaitu pertama fisik atau penampilan. Hampir sama dengan anak normal, kematangan motorik lambat, koordinasi gerak kurang, anak tunagrahita berat dapat kelihatan. Kemudian ada intelektual, yaitu sulit mempelajari hal-hal akademik. Anak tunagrahita juga ringan, kemampuan belajarannya tinggi setaraf anak normal usia 12 tahun dengan IQ antara 50 sampai 70. Anak tunagrahita sedang kemampuan belajarnya paling tinggi setaraf anak normal usia 7-8 tahun, IQ antara 30 sampai 50. Anak tunagrahita berat kemampuan belajarnya setaraf anak normal usia 3 sampai 4 tahun dengan IQ 30 ke bawah. Pada hasil observasi, anak terlihat berbakat dalam hal seni. Next slide. Sosial dan emosi. Bergaul dengan seseorang yang sudah di dekatnya, suka menyendiri, mudah dipengaruhi, kemudian kurang dinamis, kurang pertimbangan atau kontrol diri, kurang konsentrasi, tidak dapat memimpin dirinya maupun orang lain, kemudian lamban belajar atau slow learner. Keterlambatan anak learning disability, rata-rata prestasi belajarnya selalu rendah, kemudian terlambat dalam menyelesaikan tugas akademik, daya tangkap pembelajaran lambat. Anak dengan keterbatasan mental mengalami tantangan dalam aspek kognitif, emosional, atau perilaku. Keterbatasan mental dapat mencakup berbagai kondisi seperti autisme, gangguan perkembangan intelektual, atau gangguan perilaku. Setiap anak unik dan pendekatan perawatan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Dukungan dari keluarga, sekolah, dan layanan kesehatan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup mereka dan memfasilitasi perkembangan dengan sebaik mungkin. Next slide akan dipresentasikan oleh Mbak Favel. Baik, suara saya terdengar? Ya, jelas Mbak, silakan. Baik, untuk selanjutnya adalah kebutuhan pembelajaran untuk anak hambatan mental. Yang pertama adalah berdirikan waktu lebih lama daripada yang lain. Yang kedua, telaten dan sabar. Guru hendaknya tidak terlalu cepat memberikan materi pembelajaran. Yang ketiga, perbanyak latihan daripada hafalan. Dan yang terakhir adalah diperbanyak kegiatan remedial. Next slide. Anak kesulitan belajar spesifik. Definisi kesulitan belajar. The Nation Joint Committee for Learning Disability mengemukakan bahwa kesulitan belajar merujuk pada sekelompok kesulitan yang dimanifestasikan dalam bentuk kesulitan yang nyata dalam kemahiran dan penggunaan kemampuan mendengarkan, bercakap-cakap, membaca, menulis, bernalar, atau kemampuan dalam bidang studi matematik. Penyebab masalah kesulitan belajar sendiri ada 5, yaitu faktor keturunan, fungsi otak kurang normal, masalah organisasi berpikir, kekurangan gizi, dan faktor lingkungan. Untuk selanjutnya dibacakan oleh Mas Imam. Oke, selanjutnya adalah karakteristik anak kesulitan belajar. Kesulitan belajar
spesifik pada proses tahapan pembelajaran dikategorikan dengan harapan pencapaian kepada anak yang memiliki beberapa karakteristik yang diamati. Berikut adalah beberapa karakteristik umum anak yang mengalami kesulitan belajar. Next. Yang pertama, pekerjaan menulis. Disigrafia. Ciri-cirinya, yang pertama, jarang menikmati pekerjaan menulis dan berespon negatif pada kegiatan menulis. Yang kedua, tulisan tangan tidak mudah dibaca. Yang ketiga, mengalami kesulitan ketika menyalin instruksi dari papan tulis, bicara, dan tulisan di kertas. Ketiga, jarang menyelesaikan tugas menulis. Yang keempat, pekerjaan menulis kurang terorganisasi dan sulit diikuti. Yang kelima, lemah dalam tata bahasa atau tanda baca, sering hilang. Yang keenam, ide menulis tidak menyatu dan terarah. Yang ketujuh, ide tidak mudah diekspresikan dan ditulis dengan baik. 8, pekerjaan menulis sering sulit dimengerti. 9, lemah dalam mengeja. Yang terakhir, huruf dan kata sering berlawanan atau terbalik. Jadi ciri-ciri tersebut menjadi hambatan siswa dalam pekerjaan menulis. Terus harapan pencapaian. Yang pertama, suka menulis dan merespon menyenangkan pada aktivitas menulis. Yang kedua, tulisan mudah dibaca. Yang ketiga, mampu dalam menyalin instruksi dari papan tulis, bicara, atau tulisan kertas. Yang keempat, selalu menyelesaikan tugas menulis. Yang kelima, pekerjaan menulis selalu terorganisasi dengan baik. Yang keenam, tanda baca dan tata bahasa selalu tepat. Yang ketujuh, ide menulis mengikuti arah logika. Yang kedelapan, ide dapat diekspresikan dan ditulis dengan baik. Dan yang terakhir, ejaan selalu akurat. Jadi harapannya itu untuk pencapaian dalam kendala siswa menulis itu dalam perkembangan siswa sangat berpengaruh. Selanjutnya akan direpresentasikan oleh Mbak Novi. Monggo. Ya, Miss Novi, Mbak Novi silahkan. Ya Pak, membaca disleksia. Ciri-cirinya yang pertama, bingung dengan kata-kata dan huruf. Yang kedua, sering kehilangan letak ketika membaca menggunakan jejak tangan. Yang ketiga, kesulitan ketika membaca diam, perlu menggunakan mulut atau berisik saat membaca. Yang keempat, tidak senang membaca. Yang kelima, membaca yang enggan. Yang keenam, membaca dengan lambat dan hati-hati. Yang ketujuh, banyak kata yang diganti, dihapus, dan sekarang atau dibuat. Disikarang atau dibuat. Yang kedelapan, tidak dapat membaca sepintas atau menatap sejenak berkenaan dengan informasi. Yang kesembilan, tidak dapat menceritakan kembali bagian dari sebuah cerita. Dan yang kesepuluh, keterampilan prediksi lemah. Harapan pencapaian. Yang pertama, dapat membedakan dengan baik kata-kata yang berbeda. Yang kedua, jejak penglihatan yang baik ketika membaca. Yang ketiga, mampu membaca diam. Yang keempat, senang membaca. Yang kelima, pembaca yang lancar dan fasih. Yang keenam, ketepatan tinggi dalam membaca cepat. Yang ketujuh, membaca dengan akurat. Yang kedelapan, keterampilan membaca sepintas yang baik. Dan yang kesembilan, mampu menceritakan kembali apa yang telah dibaca dan memperkirakan kenapa yang terjadi berdasarkan apa yang telah terjadi. Next.
berbicara dispasia. Ciri-cirinya, keterampilan artikulasi lemah, kesulitan dalam bicara, banyak menggunakan kata seru dan ragu-ragu seperti Yang ketiga, ekspresi verbal lemah. Yang keempat, keterampilan tata bahasa lemah. Yang kelima, lupa banyak kata dan sering tidak dapat mengingat apa yang akan dikatakan. Dan yang terakhir, kosakata lemah. Harapan pencapaiannya, keterampilan artikulasi yang kuat. Kedua, bicara dengan tenang dan fasih. Dan ketiga, mempergunakan intonasi suara dan ekspresi yang baik. Keempat, kemampuan tinggi menggunakan tata bahasa. Kelima, pemakaian yang baik. Dan keenam, kosakata yang banyak berkembang. Next. Keterampilan perilaku. Ciri-cirinya, sering hiperaktif, jarang melakukan tugas sesuai waktu yang dibutuhkan, sering keluar kelas dan tidak mengikuti aturan dan rutinitas, sangat mengikuti kata hati dan impulsif, sangat tidak terorganisasi, jarang berpikir sebelum melakukan tindakan, ceroboh dan mudah teralih perhatiannya, tidak tahan dengan pembatasan, keterampilan membuat keputusan sangat lemah dan sering terlambat, mudah frustasi, dan keaktifan belajar di atas rata-rata bukan sama atau di bawah. Harapan pencapaiannya, dapat menyelesaikan tugas dalam waktu yang disediakan. Yang kedua, dapat menunjukkan penyesuaian perilaku di kelas, dapat mengendalikan kata hati, cenderung terorganisasi, dapat menyimak di dalam kelas, berpikir sebelum melakukan, tahan dengan pembatasan atau peraturan, memperlihatkan adanya keterampilan membuat keputusan, dan selalu tepat waktu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Dimas. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Mbak Novi, yaitu keterampilan sosial, Asperger Syndrome. Ciri-cirinya, memiliki kesulitan membina hubungan baik dengan teman atau memiliki teman tapi yang lebih muda. Yang kedua, jarang diterima teman sebaya. Yang ketiga, sering berdebat dengan teman sebaya. 4, tidak dapat menerima tanggung jawab dengan baik, dihindari teman sebaya, dan sering dicemooh atau diganggu dengan ejekan, sering menuntut keadaan yang menyenangkan segera, selalu berusaha menarik perhatian. Selanjutnya tidak suka mengikuti rutinitas dan aturan, dan terakhir cenderung tantrum. Harapan pencapaian, mudah membina hubungan dengan teman yang menjadi kelompok sebaya, diterima oleh teman sebaya, menerima teman sebaya, menerima tanggung jawab dengan baik, walaupun memiliki watak tertentu, tetap dapat menyesuaikan dengan baik. Senang dilibatkan dan menerima aturan dan rutinitas dengan baik, mau menunggu giliran. Next. Selanjutnya, kemampuan pemahaman. Dengan ciri-ciri, pertama, tidak tertarik mendengarkan cerita, audio tape, lagu-lagu, dan variasi aktivitas mendengarkan. Yang kedua, mengalami kesulitan dalam membedakan suara yang terdengar hampir sama. Ketiga, mengalami kesulitan dalam mengikuti pertunjukan yang diberikan, terutama ketika lebih dari satu petunjuk pada satu kali instruksi yang diberikan. Keempat, tidak senang memberikan respon selama diskusi kelas dan jarang mengangkat tangan untuk merespon. Kelima, tidak mampu mengikuti diskusi oral atau pembicaraan dan membuat catatan. Keenam, gagal mengasosiasikan informasi baru dengan apa yang telah diketahui. Dan terakhir, tidak dapat mengerjakan dengan teliti apa yang terpikirkan. Harapan pencapaian, tertarik mendengarkan cerita, audio tape, lagu-lagu, dan variasi aktivitas mendengarkan. Dapat membedakan suara yang hampir sama seperti for dan pom, when, and when. Dapat mengikuti petunjuk yang diberikan secara oral atau bicara atau yang langkah berseri. Senang memberikan respons selama diskusi kelas. Yang terakhir, catatan atau tulisannya baik. Next. Selanjutnya ada matematika atau diskalkulia. Ciri-cirinya
jarang dapat mengurutkan angka, persamaan, dan rumus dengan cepat. Tidak memungkinkan menguasai mental matematika, perhitungan seringkali tidak akurat, banyak kesalahan pengertian, sering memilih operasi hitung yang salah, sering gagal membedakan tambah, dan kali, dan sebagainya. Sulit mengerti konsep matematika. Jarang menggunakan cara matematika dengan cepat secara oral dan dalam pekerjaan tulisan. Tidak dapat mengingat fakta matematika, meskipun saat ini banyak anak yang tidak menghafal fakta matematika dalam ingatannya. Terakhir, tidak dapat mengerjakan soal cerita matematika. Harapan pencapaian, mengurutkan angka, persamaan dan rumus dengan cepat, memungkinkan menguasai mental matematika, perhitungan seringkali akurat, pekerjaan dilengkapi logika dan kesalahan minimal, serta mengerti konsep matematika. Next. Keterampilan motorik. Ciri-cirinya, kaku dan sering mengalami kecelakaan. 2. Koordinasi fisik yang lemah. Gaya berjalan yang kaku, lemah dalam keterampilan motorik, halus dalam seni, pekerjaan menulis, menyalin, dan sebagainya. Memperlihatkan kelemahan koordinasi motorik kasar selama olahraga dan istirahat, sering jatuh. Tidak mampu memegang pensil, pena, krayon, gunting dengan baik. Harapan pencapaian, memilih keterampilan fisik, memilih pertumbuhan koordinasi fisik yang baik, gaya berjalan yang normal, memiliki keterampilan motorik halus, terbukti dalam seni, pekerjaan menulis dan menyalin. Memperlihatkan kemampuan koordinasi motorik kasar dengan baik selama olahraga dan istirahat. Yang terakhir, mampu memegang pensil, pena, krayon, gunting dengan baik. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Terima kasih. Oh, kelompok 3. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semuanya. Dan apabila ada pertanyaan, bisa nanti dipertanyakan di grup kelas. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf, atau dari sikap perkataan yang kurang berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Dimas, Mas Imam di mana ini Mas? Di kampus apa di kos? Di kampus Pak. Oh iya. Ya, terima kasih untuk kelompok 3, luar biasa. Ini tadi menyampaikan materi atau topik ya terkait hambatan mental atau tunagrahita. Kan? Jadi ada yang apa ya, hambatan ringan, sedang sampai berat ya. Ada debil, imbasil, dan juga paling berat itu namanya apa? Idiot. Nah, itu ya. Dan penyebab ini bisa ada dari prenatal, natal, sampai postnatal ya. Jadi kenapa natal itu disebut natal ya? Konon katanya itu tadi ya, dianggap Yesus lahir gitu. Nah, di lahir itu disebut natal. Kemudian tadi sudah disampaikan tentang kebutuhan pembelajarannya apa ya, mulai dari perlunya waktu lebih untuk menangani anak-anak tunagrahita, kemudian diperlukannya juga kesabaran ya dalam menangani anak-anak tunagrahita. Dan tadi ada hambatan-hambatan dalam bentuk matematika, menulis, membaca. Ya, jadi target-targetnya apa yang diharapkan tadi sudah disampaikan oleh teman-teman dari kelompok 3 gitu. Ini gimana? Mau lanjut diskusi atau cukup saya dari teman-teman? Manut Pak.